Shalom, selamat menyambut hari Minggu di Minggu Judika, tanggal 3 April 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, semangat baru, terlebih buat seluruh hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan Minggu di tanggal 3 April 2022. Kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan, memberikan Roh Kudus-Nya, agar kita di dalam persiapan kita diberikan Roh Kudus-Nya dan dimampukan di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun berada, kiranya tetap bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah yang sakit diberikan kekuatan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Judika, tanggal 3 April 2022, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Judika tanggal 3 April 2022, yaitu diambil dari Filipi pasal 3, dimulai dari ayat 4b sampai 14. Saya bacakan untuk kita. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada pertanyaan yang diberikan kepada kita dan dipertanyakan sejauh mana kita dekat dan percaya kepada Yesus Kristus, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk kita. Apa persyaratan untuk menjadi seorang Kristen? Pertanyaan yang kedua, jika seseorang ingin percaya kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan? Ini adalah merupakan pertanyaan yang mendasar sebagai kita orang Kristen di tengah-tengah situasi yang serba sulit, di tengah-tengah situasi yang mungkin di dalam pikiran kita banyak keraguan-raguan,
kita sebagai orang Kristen. Apa persyaratan untuk menjadi seorang Kristen? Jika seseorang tersebut ingin percaya kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan? Mungkin ketika saya menanyakan dua pertanyaan ini, sudah banyak dan saya yakin jawaban dalam hati kita. Banyaknya jawaban yang langsung kita pikirkan dari pertanyaan tersebut. Jika kita melihat di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apakah kita sudah siap menderita untuk Kristus? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, yaitu Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Banyaknya pergumulan pada saat ini, banyaknya situasi yang sulit kita hadapi pada saat ini. Kita tentunya mengharapkan keadilan di dalam kehidupan kita. Karena kita sering sekali mengatakan, aku adalah merupakan orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang rajin berdoa, orang Kristen yang selalu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Melalui pertanyaan mendasar yang saya tanyakan tadi kepada kita, itu jelas sekali tidak hanya dikaruniakan kepada kita untuk percaya, akan tetapi untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Judika pada saat ini, mungkin kita sebagai orang Kristen pernah bertanya akan dua hal tadi, akan tetapi sudah dijawab. Tidak hanya percaya, akan tetapi bersiap untuk menderita, seperti yang dialami pengalaman dalam kehidupan seorang Paulus yang dulunya seorang Saulus yang sangat membenci pengikut Kristus, akan tetapi setelah menjadi Paulus, dia menjadi pengikut ataupun menjadi orang yang mengabarkan kabar sukacita di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini begitu sangat berharga sekali dalam kehidupan kita, karena diingatkan kepada kita bahwa menjadi pengikut Kristus harus bisa meninggalkan kehidupan masa lalu. Menjadi pengikut Kristus harus bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sering sekali kita cari dan bahkan selalu kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. 3 poin yang ingin disampaikan melalui nas kita pada saat ini, di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, sukacita. Di dalam ayat 1, Paulus mengatakan tentang sukacita. Dalam ayat 1, melalui nas kita Filipi 3, diminta kepada kita untuk bersukacita. Paulus sedang berada dalam penjara ketika menuliskan surat Filipi ini. Akan tetapi diminta kepada seluruh orang-orang yang percaya untuk bersukacita. Paulus meminta kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah masyarakat ataupun kehidupannya untuk bersukacita. Bagaimana mungkin ketika dalam penjara Paulus mengatakan bersukacita? Seharusnya dia berdukacita oleh penderitaan yang dia alami. Akan tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit tersebut, Paulus mengatakan untuk bersukacita. Karena Kristus adalah tujuan akhir hidup orang yang percaya tersebut. Karena tujuan hidup orang Kristen tersebut adalah merupakan Kristus, yang pada akhirnya adalah merupakan suatu kebahagiaan ataupun sukacita. Demikian halnya jika kita kaitkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita ingin bersukacita, bagaimana kita ingin berbahagia di tengah situasi kesulitan pada saat ini.
Akan tetapi diminta kepada kita bahwa ada Yesus Kristus yang pada saat ini masih memberikan penyertaan, masih memberikan anugerah sukacita kepada kita, masih diberikan napas kehidupan kepada orang Kristen, orang percaya tersebut. Itulah sukacita kita pada saat ini. Lalu yang kedua, yaitu saling melayani. Ini adalah merupakan poin yang kedua yang ingin disampaikan melalui nas kita pada saat ini. Melayani penuh dengan sukacita di tengah situasi yang sulit. Paulus mengingatkan agar orang percaya tersebut untuk bersikap rendah hati di dalam hidupnya. Jika orang Kristen, orang percaya tersebut rendah hati dalam kehidupannya, tentu dia akan melayani penuh dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Apalagi terhadap sesama dan juga melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita kaitkan juga dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita? Apakah kita sudah merupakan orang-orang yang rendah hati? Apakah kita sudah melakukan segala pekerjaan dan segala aktivitas kita penuh dengan kerendahan hati? Harus melayani dengan rendah hati, terlebih terhadap sesama dan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, lalu poin yang berikutnya adalah bagaimana orang percaya tersebut mengenal di dalam Kristus Yesus. Bagaimana orang percaya tersebut pengenalannya akan Kristus. Itu sebabnya tadi dalam pertanyaan yang dua tadi, jangan-jangan banyak orang Kristen, orang percaya tersebut hanya di mulut saja mengatakan bahwa Kristus adalah juru selamatnya. Akan tetapi pengenalan akan Kristus dia tidak mengerti dan tidak memahami di dalam kehidupannya. Pengenalan akan Kristus jauh lebih penting dari apapun juga di dalam kehidupan masa kini. Dan ini adalah merupakan pengenalan yang begitu sangat luar biasa. Yaitu bagaimana pengenalan tersebut? Bahwa hidup kita diatur dan ditentukan oleh Allah. Itulah yang namanya pengenalan akan Kristus. Tidak ditentukan dan diatur oleh dunia ini, akan tetapi diatur dan ditentukan oleh Yesus Kristus. Maukah kita ditentukan dan diatur oleh Yesus Kristus? Maka kalau mau, berarti kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, melalui nas kita pada saat ini, berbicara topik kita yaitu Kristus adalah tujuan iman kita. Tujuan hidup kita adalah merupakan Kristus. Tidak tujuan hidup kita untuk dunia ini dan untuk orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Akan tetapi tujuan hidup kita adalah merupakan Kristus. Itulah yang menjadi topik kita pada saat ini. Tujuan hidup kita adalah merupakan melayani. Tujuan hidup kita adalah merupakan diatur oleh Kristus. Tidak ada yang lain. Akan tetapi sering sekali orang Kristen tersebut menghabiskan waktunya, bahkan hidupnya yang berkelimpangan harta, berkelimpangan pikiran, berkelimpangan kekuatan, dan di dalam hidupnya dia sering sekali melupakan bahwa semuanya, bahwa kelimpahan tersebut adalah merupakan pemberian dari Tuhan Allah. Dan dia lebih sering sekali memprioritaskan bagaimana untuk mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan karir yang baik, mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, mendapatkan jabatan yang sangat luar biasa, mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Benar sekali, inilah merupakan yang selalu kita cari. Tidak ada yang salah, sah-sah saja jika kita mencari materi, mencari karir, mencari kebahagiaan, mencari jabatan, dan mencari kehormatan. Itu sah-sah saja dalam kehidupan kita. Akan tetapi, kita sering sekali merupakan bahwa semuanya itu akan kita dapatkan jika kita mau hidup dan diatur oleh Kristus. Sering sekali kita melupakan dan mengandalkan kelimpahan pikiran, kelimpahan kekuatan,
kelimpahan yang ada pada diri kita untuk mencari tersebut. Dan Yesus Kristus adalah merupakan sumber dari segala sesuatu. Inilah yang sering sekali terjadi pada saat ini. Inilah yang sering sekali membuat manusia tersebut jauh, bahkan tidak memiliki tujuan akhir, karena terlalu fokus untuk mencari prioritas, berfokus mencari yang dia inginkan dalam kehidupannya. Apalagi mengenal Kristus. Tentu kalau kita memprioritaskan yang kita cari di dunia ini, maka kita akan sulit untuk mendapatkannya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat 13 dan ayat 14, meninggalkan masa lalu yang tidak memberikan pengharapan di hadapan Tuhan, dan dia menuju kehidupan baru yang penuh dengan pengharapan. Dia meninggalkan yang ada di belakangnya dan menatap ke depan. Paulus mengatakan demikian dalam ayat 13. Dan ayat 14 itu adalah merupakan hadiah. Panggilan surgawi adalah merupakan hadiah dalam kehidupannya. Walaupun mungkin banyak persoalan pergumulan yang akan dihadapi, dia tidak memperdulikan itu. Karena panggilan Kristus adalah merupakan panggilan yang paling utama dalam kehidupannya. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita percaya kepada Dia dan tujuan iman kita adalah Kristus, maka Tuhan Allah akan memberikan keadilan dalam kehidupan kita. Percayalah dan yakinlah bahwa Dia akan memberikan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Selamat menyambut dan selamat mengikuti ibadah Minggu Judika. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati persiapan kita para hambanya dalam pelayanan minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.